gini Pak, pertanyaan saya, yang namanya mikroorganisme itu kan berarti bekerja untuk merombak bahan-bahan organik sehingga bisa menjadi nutrisi atau unsur hara bagi tanaman begitu Pak. Jadi saya penasaran di Ya, sini Pak, kan IM4 nih ceritanya, efektif mikroorganisme 4 gitu Pak. Nah pertanyaan saya, kok efektif mikroorganisme tuh gimana caranya Pak, kok bisa efektif mikroorganisme gitu Pak? ini yang pernah saya dengar dari instruktur di Saraburi, Pak. Alam semesta ini kan selalu katanya ada dua kekuatan, kutub kekuatan. Mm-mm. Ada mikroorganisme yang mengarah kepada keuntungan manusia, ada yang menyalahi atau memusuhi keinginan manusia. Kemudian mikroorganisme itulah yang menyebabkan ada regenerasi, revitalisasi, rejuvenasi. Sedangkan mikroorganisme yang lain dia bekerja berdasarkan fungsinya, deteriorasi, pelapukan, oksidasi. Jadi kedua kutub kekuatan itu selalu bertempur mencapai keseimbangan yang bekerja menguntungkan kehidupan manusia disebut efektif, sedangkan yang merugikan kehidupan manusia disebut patogen. Keduanya sama-sama bekerja menuju keseimbangan. Ibaratnya katakanlah seperti H2O tambah CO2 menjadi karbohidrat dengan pertolongan sinar matahari. Tanpa sinar matahari, karbohidrat itu tidak terbentuk. Betul. Dari karbohidratlah sumber makanan pertama dan utama semua makhluk gitu. Kemudian baru berubah menjadi hormon, enzim, vitamin, jadi daun, jadi buah dan sebagainya. Jadi yang berguna disebut efektif, yang tidak berguna disebut patogen gitu. Jadi kata efektif itu dari sana datangnya gitu. Jadi Berarti mikroorganisme merujuk pada ya, sesuatu yang bisa bermanfaat buat kehidupan kita, mungkin begitu Pak ya? ya sesuatu yang bermanfaat. Katakan sekarang yang mencegah adanya proses penuaan. Proses penuaan itu akan terjadi karena itu hukum alam. Tapi yang mencegah agar menjadi umur lebih panjang itu mikroba katanya. Jadi mikroba itu luar biasa peranannya. Dia bisa hidup pada suhu rendah, suhu tinggi, kadar gula rendah, kadar gula tinggi. Mulai dia katakan dari gunung meletus di dasar laut sampai ke kutub utara, mikroba isinya gitu. Nah, ini yang menurut Profesor Riga ditekankan gitu. Jadi kalau tanah yang kurus semakin dipupuk dengan kimia, bahan organiknya semakin berkurang gitu. Betul. Akhirnya keseimbangan jadi tidak terjadi lagi, mungkin begitu Pak ya? Keseimbangan tidak terjadi lagi. Jadi yang penting keseimbangan di antara yang menguntungkan dan yang merugikan. Karena itu tidak bisa dihindari. Kita ini sudah berada pada kondisi yang sangat sakit gitu. Kemudian nih Pak, saya penasaran, kan Pak Rikse belajar langsung dari dari pakarnya kan, dari Dokter Riga Pak ya, dari yang penemu IM4-nya Pak ya. Saya penasaran Pak, waktu kenal IM itu udah sejak tahun berapa sih Pak? Pak Rikse sendiri kenal efektif mikroorganisme itu Pak? Saya orang desa, kolot, primitif, tapi sangat menjunjung karya-karya zaman dahulu. Gitu. Begitu saya kerja di dinas, kok saya berasa tidak punya hasil kerja. Gitu. Sering saya ada informasi bahwa produksi harus naik. Saya kerja di statistik, malah usahakan produksi harus naik. Sampai saya merasa kurang enak. Saya mendahului pensiun karena saya bekerja di statistik. Saya tertarik kepada hal-hal yang katakanlah dogmatis begitu, tapi bagi saya justru merasa lebih tenteram dengan itu. Jadi saya mengenal teknologi EM ini sebelum 95 malah. Sebelum 95 Pak ya? Lama banget ya?
hampir 25 tahun yang Wow. lalu. Kemudian berkat Pak Bupati saya, karena saya mendengar Pak Oles bicara di Departemen Pertanian, dalam ceramahnya itulah saya tertarik dengan teknologi EM ini. Setelah saya tertarik, saya minta izin kepada Bupati untuk belajar teknologi ini ke Bangkok. Untung beliau memberikan gitu. Lalu saya dibekali hanya 3 juta waktu itu untuk berangkat dan kembali. Di Apnan ditanggung makan gitu. Berapa lama itu Pak? Bukan main. Ya, hanya seminggu ya. Tetapi waktu itu saya pergunakan sangat efektif dengan Pak Peresit, Tuan Peresit orang Bangkok, kemudian Nagado, tidur bersama dengan mereka di lantai, diskusi terus menerus. Orang-orang pada nonton stripnya, saya malah belajar EM. Ya, itulah. Berarti memang memanfaatkan. Sudah tua. Berarti memang memanfaatkan waktunya untuk sesuatu yang efektif tadi Pak ya, kan efektif tadi yang sesuatu yang memang bermanfaat bagi kehidupan kan, bukan yang patogen tadi kan justru tidak bermanfaat begitu Pak ya. Kalau kita katakan tidak bermanfaat, Tuhan menciptakan dia bermanfaat Pak. Katakanlah patogen untuk kehidupan juga gitu. Jadi yang penting keseimbangan. Ini titik. Karena yang kurus tanpa kimia akan semakin kurus juga. Tetapi kalau dikasih kimia, tahun depannya lebih berat lagi. Gitu loh. Tambah rusak lagi. Jadi untuk mempertahankan produksi yang sudah menurun dengan kimia itu susah. Tetapi kalau organik itu tanpa dipupuk, tanpa disemprot pun menghasilkan. Gitu. Organik berarti hidup. Anorganik berarti mati. Iya. Dan ini persoalan mati dan hidup ini kalau menurut saya. Oke, kemudian nih Pak, kemudian kan soal IM4 sendiri kan. Nah, IM4 kan tadi disebutkan bahwa berisikan yang namanya efektif mikroorganisme yang tujuannya untuk menjaga keseimbangan tadi Pak ya. Nah, lalu dari segi cara penggunaannya gimana Pak? Nah, kan banyak yang bertanya nih Pak, IM4 itu bisa nggak digunain langsung katanya untuk aplikasi ke lahan, atau justru harus dilakukan perlakuan dulu nih Pak sebelum aplikasi Pak? Itu gimana tuh menurut Pak Riksa? Tanpa mengurangi arti daripada teman-teman yang lain. Kadang-kadang keadaan itu mendadak harus dilaksanakan. Barangkali langsung digunakan juga manfaatnya ada gitu. Saya bukan mengatakan tidak ada gitu. Jadi kalau sekarang nih perlukan EM sampai fermentasi dulu ya tunggu waktu. Betul. Barangkali nggak sabaran. Ya pergunakan aja segera. Nanti dia akan di tempat diaplikasikan itu dia akan memperbanyak diri, membangunkan diri dari tidur, kemudian membelah diri sehingga menjadi kuat juga. Nah, sebaiknya kalau ada waktu diperbanyak dulu, gitu. Dibangunkan dulu, dikasih makan dulu, sehingga dia kuat untuk melawan musuh-musuhnya. Gitu. Jadi dia didahului dengan fermentasi dulu 5 hari, kemudian setelah jadi banyak dicampur dengan air lagi, tambah banyak lagi, kemudian kalau kita lihat kekuatannya, kekuatan EM aktif lebih kuat daripada EM dorman sebenarnya. Kalau EM dorman itu masih tidur dia. Bayangin saja kalau kita sedang tidur ada musuh ya mati lagi. Orang tidur kasih langsung berantem gitu Pak ya. Dikasih berantem. Nah sebaiknya kita selalu harus siap dengan EM aktif supaya jangan terlalu mendadak penggunaannya gitu. Boleh nggak Pak dijelasin lebih detail Pak bagaimana proses aktivasi tersebut dan bahan-bahannya apa aja Pak? Ya pokoknya EM dorman yang dibeli dari Pak Oles 1118 ya. 1 EM 1 molase 18 liter air sudah cukup dicampur. Tunggulah paling sedikit ya barang 5 hari. Berikan jeda waktu untuk dia bangun, makan, hidup,
aktif, berbiak, sehingga menjadi siap tempur baru dipakai. Karena di sana sudah ada actinomycetes yang bisa menghancurkan barang-barang yang keras. Jangankan hanya selulose, chitin, lignin, sampai rambut, tulang pun dibabat habis sama actinomycetes. Jadi semua dibongkar-bongkaran besar itu dihancurkan menjadi kecil-kecil. Setelah kecil-kecil, bakteri yang lain mengambil alih tugasnya sampai terbentuk nutrisi untuk kita semua. Jadi yang bakteri-bakteri bersifat baik ini dikumpulkan, jadilah EM, effective microorganism. Jadi yang patogen tidak ada di sana. Ya, karena saya sering mengatakan di dalam usus dia membuat hormon, enzim, vitamin. Alangkah mulianya hasil kerja mikroba ini. Di dalam usus kita bisa membuat hormon, enzim, vitamin, antioksidan, membuat kotoran tidak bau, kencing tidak bau, keringat tidak bau, mulut tidak bau. Kan main lalu. Kemudian nih Pak, kan saya kembali lagi ke pertanyaan saya tadi kan yang di tengah tadi soal 1, kemudian 18 berarti kan artinya kita kan membuat 20 liter larutan dari 1 botol IM4, kemudian 1 botol atau 1 liter molase begitu Pak ya, kemudian 18 liter air biasa mungkin, atau mungkin bisa jadi air yang lain mungkin seperti itu Pak ya. Nah, proses fermentasi atau proses perbanyakannya itu metode tertutup atau terbuka Pak? Sebaiknya tertutup. Ya, sebaiknya tertutup, fermentasi yang anaerob. Jadi saya katakan 1118 itu kalau kita menggunakan jerigen yang isinya 20 liter. Jadi 1 liter EM masuk, 1 liter molas masuk, kasih air sampai penuh. Nah, jadi usahakan jangan ada rongga udara lagi di dalamnya. Jadi tutup, mati. Nah, kemudian setiap hari dibuka, keluarkan gasnya, jangan sampai jerigennya meledak gitu saja. Jadi itu pekerjaan mudah, murah, ramah lingkungan, hemat energi. Ya. Jadi segala sesuatu tidak perlu lagi membeli. Lalu Pak, dari 20 liter yang dibuat dalam jerigen itu ada masa expirednya nggak Pak? Atau masa kadaluarsanya nggak Pak? Setelah saya ikuti grafiknya, dari 0 hari itu sampai hari kelima sudah mencapai maksimum aktivitasnya. Sampai dengan hari ke-7 masih maksimum. Nah, dalam grafik itu tergambar sesudah 1 bulan grafiknya turun drastis. Gitu. Setelah EM aktif itu berumur 1 bulan, drastis menurun kekuatannya karena makanannya mulai habis. Jadi molase itu kan makanannya. Betul. Jadi kalau 1 bandingannya, kira-kira dalam waktu 1 bulan makanan itu mulai berkurang habis, 1 per 1 spesiesnya mati. Jadi usahakan EM aktif itu umurnya 1 bulan supaya kekuatannya maksimal, optimal itulah ya. Berarti saya tangkap di sini buatlah mungkin seperlunya berarti Pak Riksa ya? Iya, seperlunya Pak. Kalau 1 seloki saja cukup. Ya, air 18 seloki, molase 1 seloki. Ya, jadi 1118 itu barangkali sekarang dari rumus Asia Pasifik. Asia Pasifik. Kalau sangat mendadak, tunggu 5 hari itu kan membosankan. Ya pakai saja, tidak apa-apa lah. Mungkin nanti di tempat aplikasi dia memperbanyak diri, menguatkan diri dan sebagainya. Jangan kita sampai batal menggunakan EM karena waktu. Kan kalau ketika sudah diperbanyak mungkin atau diaktifasi selama 5 hari tadi, rekomendasi untuk dosis pengaplikasian berapa banyak Pak, atau mungkin berapa persen Pak untuk tujuan-tujuan misalnya kayak proses fermentasi atau tujuan
apa ya, perombakan bahan organik kayak pupuk organik cair dan segala macamnya, kira-kira dosisnya berapa yang direkomendasikan, Pak? Menurut pemberitahuan dari Apnan, 1-5 cc per liter. Jadi kalau kita ingin membuat katakanlah bokasi cair 100 cc, 100 liter, ambil saja 1-5% EM aktif dipakai untuk membuat. 1-5% EM aktif dicampur air. Mungkin akan lebih baik dicampur sama air kelapa, bisa air cucian beras, bisa air buah-buahan juga bisa. Yang bagus ya katakanlah air kelapa itu sangat bagus dipakai untuk mempercepat proses dan sebagainya, memperkuat kelompok mikroba itu. Jadi air kelapa bisa, air cucian beras juga bisa, air sumur, iya. Jadi sangat mudah kok teknologi ini, tidak terlalu banyak embel-embel ya. Berarti kalau seandainya misalnya saya punya 1 botol IM4 baru beli di pasar misalnya atau beli di toko nih ceritanya, itu kan saya aktivasi dulu nih Pak, artinya kan 1 botol tuh jadi 20 liter nih Pak. Nah dari 20 jadi 20 liter, dan berarti dari 20 liter itu cuma diambil 4%-nya aja ya Pak buat pembuatan pupuk organik cair atau bokasi cair gitu ya Pak? Bapak jangan aktifkan semua. Oh iya, emang jangan aktifkan semua, nanti kebanyakan ya Pak. Kalau kebanyakan, kecuali kita punya kelompok tani yang banyak, kita membuat sendiri, kemudian katakanlah buat FPE 1 jerigen, ya si A, si B kasih setengah liter saja sudah bukan main lagi dia. Teknologi ini saya kira murah sekali, kemudian mudah lagi. Jadi petani tidak perlu menunggu hasil pabrikan, langsung bisa berbuat apa saja itu di pertanian. Sama juga di peternakan, ikanan, di hewan saja EM4 sehat kok ternaknya, di manusia juga bisa. Kenapa? Nah, sama aja makhluk itu. Kan kalau menurut ilmu pengetahuan, hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan 3 jenis saja. Betul. Kemudian tadi kan juga saya bertanya tadi kan Pak bahwa dengan 1 liter atau 1 botol EM4 yang saya beli di pasar begitu atau yang saya beli di toko begitu, kemudian ditambahkan dengan 1 botol atau 1 liter molase ditambahkan dengan air sebanyak 18 liter, maka jadilah kita aktifkan, maka jadilah 20 liter begitu Pak. Artinya hanya dengan memiliki 1 botol IM4 aja udah bisa bikin bahkan ratusan liter pupuk organik cair begitu Pak ya. Hanya modal 1 gitu Pak ya. Itulah pekerjaan orang miskin, tetapi tercapai semuanya karena kecepatan berbiaknya luar biasa mikroba. Jadi katakan di usus kita banyak sekali mikroba, di udara banyak sekali, apalagi di tanah luar biasa banyaknya mikroba ya. Jadi dengan hanya modal 1 liter kita bisa membuat banyak sekali FPE, biourin, bokasi dan sebagainya. Kebutuhan petani ya luasan yang luar biasa bisa diselesaikan dengan hanya 1 liter. Tapi rumus 1118 ini ke setiap kali IM4 sosialisasi diajarin nggak Pak ke semua orang Pak? Ya inilah hambatan dari perseorangan dengan orang-orang yang menjual. 1118 ini pun sudah antara pembicaraan komersial dan ilmiah. Kalau orang komersial pinginnya laku banyak. Cepat, laku banyak. Tapi orang teknis selama ilmu pengetahuan masih mengizinkan, masih membolehkan, nah, mengapa harus mahal-mahal gitu? Kalau bisa murah, mari kita bermurah-murah. Makanya Profesor Iga selalu mengatakan kembangkanlah EM sebanyak-banyaknya, semurah-murahnya. Kemudian dalam hidup ini supaya saya bisa melihat bumi terrevitalisasi.
Nah, itu paling sering dikemukakan seperti itu. Jadi sudah di tangan konsumen, masih ada diperbanyak. Kembali kalau kita sangat terdesak menggunakan, pakai saja, tidak apa-apa. Saya tertarik banget di sini Pak. Udah sampai di tempat konsumen, bisa diperbanyak sendiri lagi begitu Pak ya. Bisa diperbanyak lagi, ya. Kemudian pertanyaan saya yang selanjutnya nih Pak, kan IM4 Pak ya, di belakang IM itu kan ada angka 4 Pak ya. Berarti kan mungkin bisa dibilang ada 1, 2, 3, 4 begitu Pak ya. 3, 4. Kira-kira Dan ada akhirnya limanya nggak Pak? 5. Ada limanya Ya, berarti Pak ya? EM5 itulah. Cairan beras, ada alkohol, ada cuka, ada EM, ada molasses. Itu menjadi EM5. Jadi EM5 ini lebih banyak diperuntukkan kepada penyakitnya, bukan hamanya. Jadi apa-apa kalau dikasih cuka, bakteri itu mati, itu yang patogen, tapi yang non patogen malah hidup dia gitu. Dikasih alkohol, patogennya mati, kalau yang non patogen hidup dia gitu. Sebentar boleh nggak Pak? Kita perlambat sedikit Pak. Tadi kan bahan-bahannya apa aja untuk bikin IM5 ini Pak? Pertama apa tadi Pak? Pertama kan IM4 sendiri. EM. Rumusnya begini. 1, 1, 1, 1, 4 kali. 6. 1, 1, 1, 1, baru 6 Pak ya? 6. Ya. Jadi 1 molase, 1 EM, 1 cuka, 1 alkohol. Alkoholnya yang 70%. Ya. Kemudian 6 air cucian beras bisa, air biasa bisa, dan ya air kelapa juga bisa, tapi kami biasa menggunakan air cucian beras. Di fermentasinya 2 minggu itu, karena barang keras, termasuk keras itu, alkohol, cuka. Jadi fermentasinya 2 minggu, bahkan ini bisa disimpan 3 bulan baru dia rusak. Di dalam jerigen juga Pak, atau gimana Pak? Grafiknya, ya siam jerigen juga, fermentasi 2 minggu, kemudian dapat disimpan 3 bulan malah. Ya, asal penyimpanannya itu jangan di tempat yang jorok, yang kena sinar dan sebagainya. Lalu dosis aplikasinya ya sama saja. 1-5 cc per liter. Kalau tanaman indoor, tanaman outdoor, maksimum lah 5 cc. Ya kadang-kadang kita pakai 10 cc masih tahan. Indoor pun masih tahan kadang-kadang. 10 cc per liter. Aplikasinya disemprotkan ke daun tanaman atau dikocorkan ke perakaran tanaman, Pak? Sebaiknya disemprotkan di tanaman karena itu hama penyakit kan. Kalau yang di tanah kan sudah bokasi. Kemudian ya pupuk organik yang kita buat itu pakai bokasi. Di tanah sudah simogenik dia. Jadi tidak ada lagi gas-gas maupun mikroba yang berbau busuk muncul. Sudah dinetralisir oleh bokasi. Berarti begitu ya caranya ketika kita buat dengan rumus 1, kemudian 1 dan ditambah 6, maka mungkin kalau kalkulasi jadinya 10 liter Pak ya. Kalkulasinya 10 liter. Itu yang biasa saya pakai mengajar supaya kemudian ya jangan lupa gitu saja. 6 kali kemudian 6. Oke, ternyata banyak banget ya Pak. Manfaatnya luar biasa ya. Oke, gak kerasa nih Pak, udah hampir di penghujung podcast tadi kita Pak. Nah, sebelum podcast Kak Tani ini kita akhirin, boleh nggak Pak sedikit apa sih kira-kira yang Pak Rikse ingin sampaikan ke petani Indonesia? Di tengah kan kita tahu bahwa sekarang kan harga sarana produksi semakin naik nih Pak. Nah, kira-kira nih Pak dari Pak Rikse sendiri apa sih yang ingin Pak Rikse sampaikan untuk petani di Indonesia, terutama yang lagi nonton video ini Pak? Ya, kalau menurut saya kita mengenal teknologi EM ini jauh dari teknologi kimia. Ya. Untuk apa kita tunggu hasil-hasil pabrikan? Kalau menunggu hasil pabrikan kan mahal itu, pupuknya mahal. Kalau ada yang
murah, kenapa tidak sebagai yang murah ini barangkali kita tidak perlu lagi terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk bertani. Di samping murah, mudah, ramah lingkungan, segera bisa dipakai sendiri, tidak tergantung pada orang lain. Kalau saya, inilah jalan menuju Tuhan. Kita harus banyak-banyak mengetahui hukum alam. Segala sesuatu yang alami pasti lebih baik. Kalau menurut saya, orang lain pencinta kimia barangkali lain lagi.